Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Kabar pertama kami awali dari Sumatera Utara, pemirsa. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba atau BPODT terus berupaya dalam merangkul generasi muda untuk mampu bersaing dengan muda-mudi dari kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Utara, khususnya di bidang pengembangan ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata dan budaya. Badan Pelaksana Otorita Danau Toba menggelar kegiatan forum kreatif dengan tajuk Danau Toba dimulai hari ini. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari muda-mudi di 8 kabupaten di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor BPODT Toba Caldera Resort yang berlangsung pada 16 hingga 17 Maret 2023 kemarin. Kegiatan ini diisi dengan beragam materi diskusi yang disampaikan oleh Dr. Inggrek Urianto M.Arts yang merupakan dosen dari Universitas Kristen Duta Wacana serta pendiri Jogja Creative Society Andre Aritonang dan Nelson Lumban Toruan. Andre Aritonang sebagai penanggung jawab kegiatan menyebutkan forum ini akan menjadi wadah pemuda kreatif dan akan rutin dilaksanakan. Dan dengan adanya diskusi forum ini dapat memberikan contoh yang baik pada pemuda sekitaran Danau Toba. Andre Aritonang sebagai penanggung jawab kegiatan ini menyebutkan forum ini akan menjadi wadah pemuda kreatif dan dapat memberikan contoh yang baik pada pemuda sekitaran Danau Toba. Dan diharapkan dapat menjadi agenda rutin serta menjadi ajang kumpul-kumpul anak muda kreatif. Memulai diskusi, memulai bertukar pikiran, bagaimana bersama-sama bergandeng tangan membangun ekonomi kreatif di kawasan Danau Toba supaya bisa maju, dan yang memajukan itu pun generasi muda kita sendiri dengan berbasis kearifan lokal kita, kebudayaan kita yang sangat beragam, yang kita yakin lebih dari cukup untuk menjadi inspirasi. Harapan kita tentu supaya juga ke depan Danau Toba secara umum, juga Toba Caldera Resort secara khusus bisa menjadi tempat berkumpul anak-anak muda, anak-anak kreatif, menjadi tempat bermain mereka, menghasilkan karya-karya yang bernilai sosial, bernilai budaya, hingga bernilai ekonomis juga. Ini akan menjadi sebuah milestone dari upaya bersama kolaboratif dari semua stakeholder, terutama yang dimotori oleh kaum muda. Masa depan kita, masa kini kita juga sangat tergantung dari kualitas kaum muda di sini. Dengan terbentuknya TCCF ini, saya sendiri dari ICCN juga, Indonesia Creative Cities Network, menyambut baik dan menunggu kiprah kolaborasi ini di tingkat nasional. Artinya bahwa Toba ini tidak hanya, kawasan Danau Toba ini tidak hanya milik masyarakat di sini, teman-teman di sini, tapi juga menjadi bagian dari dunia. Dari Kabupaten Danau Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Guna menggenjot kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Batubara yang berkualitas dan berdaya saing, pemerintah Kabupaten Batubara melalui Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan membangun UPTD Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Desa Petatal, Kecamatan Datuk, Tanah Datar, diresmikan oleh Bupati Batubara, Zahir, pada Selasa 21 Maret 2023. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Bupati. Zahir juga memberikan atribut dan perlengkapan pelatihan kepada seluruh peserta secara simbolis. Zahir mengatakan Balai Latihan Kerja ini merupakan janji politik yang kini direalisasikan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil dan siap kerja. Dirinya juga menjelaskan akan melakukan MOU dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Batubara agar para peserta pelatihan kerja di BLK mendapatkan tempat kerja yang baik. BLK merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran di Batubara. Dengan adanya BLK, maka pemuda-pemudi di Batubara akan dilatih keterampilannya, sehingga ketika perusahaan membutuhkan yang sesuai dengan keterampilan yang dipelajari, maka akan diterima di perusahaan tersebut. Kita hari ini meresmikan Balai Latihan Kerja. Ini adalah janji kampanye saya dulu, MOU saya dengan Gemkara. Gemkara mendukung saya karena salah satunya janji mendirikan BLK. Kenapa Gemkara sangat
meminta ini karena ini adalah salah satu solusi untuk mengurangi pengangguran, mengurangi pekerja-pekerja yang tidak bekerja. Dengan adanya PLK ini, maka anak-anak batubara akan dilakukan pelatihan keterampilan, sehingga dia memiliki keterampilan ketika ada perusahaan membutuhkan sesuai dengan keterampilan yang dia pelajari, maka perusahaan akan menerima dia sebagai pekerja. Di situ akan berkurang pengangguran. Kita lihat nanti, ya, kemarin kita sudah latih, itu lebih kurang ada 64 orang, dan hari ini dilatih lagi sebesar 60 sekian orang. Apa yang dibutuhkan ini harus kita lakukan keterampilan, karena banyak sekarang orang bekerja ketika di interview, ya, dilihat keterampilannya, dia tidak skill, tidak terampil, tidak siap, sehingga para pemilik pekerjaan rasanya dia ragu untuk menerima. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Jelang Ramadan 1444 Hijriah, Serikat Tolong Menolong Wardi yang terdiri dari warga Dusun 14 Bandar Klipa, Deli Serdang, menyantuni anak yatim dan kaum duafa. Jelang Ramadan tahun ini, STM Wardi Bandar Klipa Deli Serdang mengadakan kegiatan amal berupa santunan terhadap anak yatim dan kaum duafa. Kegiatan yang dilaksanakan pada 19 Maret lalu diawali dengan tausiah oleh Ustadz dan dilanjutkan dengan pembagian bantuan sembako serta uang tunai kepada 116 orang penerima. Ketua STM Wardi, Mislan, berharap kegiatan ini dapat berlanjut di hari-hari berikutnya. Mislan juga berterima kasih kepada semua donatur yang telah berkontribusi dalam kegiatan amal ini. Untuk beribadah agar karena berkusuk semua gitu, biar kita dikasih santunan pada dari maka menjadi berkah sama orang yang kita beri santunan itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan hartanya kepada kita yang untuk tersalurkan kepada rakyat dan mendoa pada hari ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kita berjumpa lagi dengan Ramadan. Bulan yang kita nanti-nanti untuk mensucikan diri. Menjadi insan yang mampu mengamalkan perintahnya. Insya Allah ini menjadi Ramadan terbaik kita. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, mari kita seimbangkan ibadah dan pekerjaan. Dengan keseimbangan yang tepat, kita dapat meraih keberkahan di dunia dan akhirat. Bang Sumut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bang Sumut memberikan pelayanan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hindari perbuatan tercela yang merugikan dan ganti dengan kebaikan untuk melatih diri lebih produktif. Kita ambil teladan dari Nabi Muhammad SAW dengan mencontoh akhlaknya yang mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Haji Apriyadi Mahmud.
Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi anugerah UMKM Perempuan Andalan 2022 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Anugerah ini didukung Al-Fat Foundation sebagai pendamping dan pembina pelatihan dengan menggunakan CSR Bank Sumut. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi anugerah UMKM Perempuan Andalan 2022 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Edi Rahmayadi saat menghadiri anugerah UMKM Perempuan Andalan 2022 Mitra Program CSR Bank Sumut dan Al-Fat Foundation yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin. Dalam sambutannya, Gubsu mengatakan pertumbuhan ekonomi saat ini masih berada di posisi 4,8%, yang seharusnya target pertumbuhan ekonomi ini berada di angka 5%. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan terus berupaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan APBD Sumatera Utara. Untuk itu, melalui UMKM Andalan Perempuan 2022, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara terus tumbuh. Selain itu, para UMKM perempuan juga dapat membantu ekonomi keluarganya. Dengan bantuan dari pihak bank dan juga pendampingan yang dilakukan Al-Fat Foundation, tentunya memudahkan pemerintah dalam membantu pertumbuhan ekonomi, diantaranya UMKM. Yang paling fundamental adalah UMKM kita ini. Di Jogja, pertumbuhan ekonominya begitu pesat karena UMKM. Nah, kita sedang memulai untuk UMKM ini, tetapi harus didesain dengan baik, digitalisasi. Ya, sebenarnya ini adalah hasil kolaborasi antara PT Bank Sumut dengan Al-Fat Foundation ya, terkait dengan upaya kita bagaimana bisa mendekatkan peran UMKM, terutama ibu-ibu, dalam rangka untuk tidak hanya sebagai membantu perekonomian keluarga, tetapi juga kita harapkan akhirnya menjadi penopang hidup keluarga. Al-Fat Foundation juga menyerahkan penghargaan dan menyematkan Nawal Lubis sebagai Duta UMKM Perempuan Sumut dan Nur Ainun sebagai Duta Legenda Seni Ekonomi Kreatif Sumut sebagai jasa dalam bidang seni, yakni pencipta dan juga penyanyi lagu Melayu kontemporer, serta memberikan bantuan modal secara simbolis kepada pelaku UMKM dari CSR Bank Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Pameran Ramadan Otomotif Expo 2023 yang digelar di Cambridge City Square diikuti berbagai jenama otomotif terkenal. Pameran otomotif ini digelar selama 1 bulan penuh, mulai 20 Maret sampai 19 April 2023. Besarnya animo masyarakat, khususnya Kota Medan, membeli mobil baru jelang mudik Lebaran menjadi latar belakang Cambridge City Square menggelar pameran dengan tema Ramadan Otomotif Expo 2023. Pameran otomotif ini digelar selama 1 bulan penuh, mulai 20 Maret hingga 19 April 2023, bertempat di lower ground floor Cambridge City Square, Jalan S. Parman, Medan. Gelaran pameran diikuti berbagai jenama otomotif terkenal, di antaranya Mazda, Hyundai, Honda, Wuling, Toyota, MG, Nissan, dan Mitsubishi. Seluruh tipe unit otomotif yang dipamerkan dalam status ready stock, sehingga pengunjung tak perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu atau inden. Julvan Rimbun selaku General Manager Cambridge City Square menyampaikan, antusiasme luar biasa pengunjung dalam pameran dibuktikan dengan terjualnya beberapa mobil, padahal baru beberapa hari pameran ini digelar. Berdasarkan analisa kami setiap tahun menjelang Lebaran itu banyak penduduk yang berkeinginan membeli mobil baru untuk dipakai di Idul Fitri, dan berdasarkan itulah makanya kami berniat untuk menghadirkan Expo Otomotif Expo ini untuk menjelang Ramadan, dan kami berharap juga para otomotif ini, merek-merek ini juga bisa mencapai penjualan. Dan kami juga lihat kemarin hari pertama kedua sudah banyak pengunjung, bahkan ada beberapa mobil yang kami dengar sudah terjual. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. International Business Association atau IBA Indonesia mengundang investor dari industri di kawasan Asia Pasifik untuk mengunjungi Batam dan Bintan. Kunjungan ke Indonesia bertujuan mengeksplorasi lingkungan industri dan potensi proyek di dua daerah tersebut.
Para investor asal Malaysia, Thailand, Hong Kong, Taiwan, dan Cina itu berencana melakukan pengembangan di bidang pariwisata dan bioteknologi. How I got to know this is because of Mr. Yang. Is our tour leader. So he told me that there's an IBA in Batam. So this IBA, they're responsible and their job duty is to encourage the foreign investors to go Batam to grow the economy, to build the business, to help the populations, to grow the economies and make it more better health of the ecosystem. So after that, Mr. Yang just gathered a group of people, a group of expertise from different aspects, including medical, including IT, including like myself in the funeral business, including investment, corporate exercise people, investment party, iBank, investment bank. So with all individual aspect in their industry, so we form a team together to do the field study on Batam. Initially, we are still doing some valuations, such like we have to capitalize it from all the land, the inventory, and then columbarium size, land product, funeral service package. Roughly from the site we see, me myself were estimating the GTV is about maybe 200 to 300 million US dollar. So that will be the actual size that we are looking for. 本来大概带了8位从香港、马来西亚、台湾过来那我这一次是第一次的接触，那我希望未来 IBA 能够给我们更多的资讯，希望未来能够在这方面能够提供最好的合作的一个开始。请的有香港、马来西亚、台湾的一些专业人士过来，那当然我们会有一些像生命事业像升级园区。还有一些，我们未来会先看现场的实际状况，因为这边位置比较特殊，那我们会针对这边的特殊环境来做相关的评估。Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Guna mendorong kemajuan dan membesarkan nama Golkar serta mendapat simpati dari masyarakat, Ketua DPRD Kader Golkar gencar melakukan konsolidasi dan aktif berbagi pada masyarakat di wilayah Ogan Ilir. Konsolidasi dilakukan guna mensosialisasikan pada masyarakat akan sosok Erlangga Hartarto yang akan maju di Pilpres tahun 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah suasana konsolidasi yang diselenggarakan oleh Ketua DPRD Ogan Ilir, Suharto Hasim. Teriakan yel-yel yang membakar semangat untuk menyosialisasikan Erlangga sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi salah satu pemicu semangat sang kader. Setelah pengenalan terhadap Erlangga Hartarto, sang kader Golkar ini tak lupa menyempatkan diri untuk menghibur diri bersama warga dengan menggunakan alat musik tradisional khas daerah setempat. Suharto Hasim beserta istri keliling ke beberapa wilayah Ogan Ilir, turun ke desa-desa membawa bantuan serta memperkenalkan sosok Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar yang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang. Acara konsolidasi ini diselenggarakan di sejumlah tempat yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir dengan mengusung tema Golkar Menang, Pak Erlangga Presiden. Selain mengumpulkan warga, Ketua DPRD Ogan Ilir ini dengan ditemani sang istri berkeliling ke rumah-rumah guna membagikan paket sembako kepada warga secara door to door dan mengenalkan pada warga sang Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Bahkan Ketua DPRD tersebut tak sungkan untuk menggunakan perahu serta berjalan kaki menerobos banjir untuk sekedar memberikan bantuan sembako kepada warga. Suharto menjelaskan sebagai bentuk syukur di bulan suci Ramadan, ia bersama istri turun ke desa-desa untuk melakukan konsolidasi Partai Golkar karena merasa bangga memiliki Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mampu menstabilkan perekonomian Indonesia saat dilanda pandemi COVID-19. Menyambut bulan suci Ramadan ini tentunya saya bersama-sama istri tercinta turun ke desa-desa langsung konsolidasi Partai Golkar karena kami sangat bangga mempunyai sosok pemimpin
Pak Erlangga selaku Ketua Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator Perekonomian, di mana Indonesia sempat dilanda oleh corona ataupun COVID-19, namun Pak Erlangga Hartarto dapat memulihkan perekonomian Indonesia. Di samping itu juga kami tetap mendoakan dan berjuang habis-habisan 2024 ini Pak Erlangga menjadi Presiden Republik Indonesia. Selain itu, masyarakat sangat menyambut baik dan antusias atas apa yang dilaksanakan oleh kader Golkar tersebut. Bahkan warga mendeklarasikan diri untuk selalu senantiasa berjuang dan mendukung Erlangga Hartarto yang akan maju di Pilpres mendatang. Terima kasih Bapak Soeharto, Ketua DPRD Ogan Ilir, yang selalu memperhatikan, yang selalu turun ke lapangan dan memberikan bantuan. Karena Pak Soeharto kader Golkar, kami siap mendukung Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto untuk menjadi Presiden tahun 2024. Soeharto menargetkan khusus di wilayah Ogan Ilir untuk bulatkan suara mendukung Erlangga Hartarto menjadi Presiden. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad TV One mengabarkan. Kita berjumpa lagi dengan Ramadan, bulan yang kita nanti-nanti untuk mensucikan diri, menjadi insan yang mampu mengamalkan perintahnya. Insya Allah ini menjadi Ramadan terbaik kita. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita menjadi insan yang lebih bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, mari kita seimbangkan ibadah dan pekerjaan. Dengan keseimbangan yang tepat, kita dapat meraih keberkahan di dunia dan akhirat. Bang Sumut mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Bang Sumut memberikan pelayanan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahapadin Sarjana Hukum, pelaksana tugas Bupati Langkat, beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat, mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mahfirah serta ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersatu sekata berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa tidak mendapat keadilan, seorang ahli waris tanah seluas 248 hektar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan meminta keadilan pada Presiden dan Kapolri karena divonis 8 bulan penjara. Merasa tak mendapat keadilan, Eli Rosa, seorang ahli waris tanah di Desa Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, meminta keadilan kepada Presiden dan Kapolri.
Ia merasa terzolimi mendirikan pondok di tanah waris miliknya dengan dipidana dan divonis 8 bulan penjara. Ia mendapat tanah seluas 249 hektar dari orang tua yang sudah dijadikan hak guna usaha dari tahun 1980 sesuai dengan arsip tanah yang dimilikinya. Awalnya lahan tersebut dijadikan sawah sebelum ditanami sawit oleh perusahaan. Karena kami sama sekali tidak apa, cuma sekarang pengen pondok karena merasa lahan kami dewek kan, merasa hak usaha untuk kami dewek di sini. Bisa terpikir gitu lengkap. Kita surat apa segel pacung alas lengkap, dari itu jual beli suparetnya lengkap, suratnya masih ada sama kami galo. Terjual berarti surat kita udah kate? Belum sama sekali terjual. Nah itu dari awal belum sampai sekarang belum sama sekali. Rp5 pun haram kalau kami makan duit PT. Itu belum pernah kami ngambil duit dia. Sebagai tahu saya tidak ada yang jual, Pak. Saat itu Bapak menjabat apa? Berkades kepala desa. Kepala desa itu. Dari tahun 2007 sampai? 2007 akhir sampai 2013 akhir, Pak. Humas Sampurna Agro, Fajar, mengatakan vonis terhadap Eli Rosa telah melalui serangkaian hukum pidana dan berkekuatan hukum tetap. Putusan PN Kayu Agung yang pada intinya menolak gugatan dari yang bersangkutan. Jadi sebenarnya di dalam persidangan pidana dan perdata kita dapat membuktikan bahwasanya Malhai Deroni alias Jamal yang merupakan orang tua yang bersangkutan itu telah menerima ganti rugi dari perusahaan ya pada periode GRTT tahun 9697. Nah kemudian lahan yang diklaim oleh yang bersangkutan statusnya adalah HGU. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TVON mengabarkan. Pelayanan rutin terhadap masyarakat di Kabupaten Padang Lawas mulai terganggu. Hal ini dikarenakan dampak dualisme kepemimpinan yang terjadi di kabupaten tersebut. Kondisi ini juga mengancam tidak cairnya anggaran APBD tahun 2023. Beginilah suasana di salah satu sudut pusat kota Sibuhuan yang kini ditumpuki sampah. Sampah ini diperkirakan sudah beberapa minggu tak diangkut petugas kebersihan, sehingga cukup mengganggu kenyamanan masyarakat yang melintas. Salah seorang warga mengaku aroma busuk cukup mengganggu penciuman warga saat melintas di lokasi Lapangan Merdeka, Kota Sibuhuan. Setelah beberapa minggu belakangan, sampah itu tak diangkut petugas kebersihan. Kisaran 1 minggu atau 2 minggu gitu lah bang, nggak diangkat sampahnya bang. Jadi akibatnya gimana bang? Akibatnya ya mengganggu ya? Pengaruh kali lah bang, apalagi depan mes kita ya kan. Puskesmas lagi ya? Puskesmas, dapur kantoran di sini. Udah mulai terasa aroma ya? Udah mulai terasa aromanya bang. Tak berjalannya aktivitas pelayanan rutin terhadap masyarakat saat ini diduga dampak dari dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas. Bang Sumut terpaksa membekukan anggaran dikarenakan Sekda Kabupaten Padang Lawas, Arpan Nasution, belum menandatangani penggantian spesimen BUD hingga saat ini, sehingga Bang Sumut terpaksa melakukan pembekuan anggaran Pemkab Padang Lawas. PLT Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Padang Lawas, Fajar Hasibuan mengatakan, akibat dibekukannya anggaran tersebut oleh Bang Sumut mulai berdampak buruk terhadap pelayanan rutin untuk masyarakat di Kabupaten Padang Lawas. Selain itu adanya kekhawatiran dari ASN dan pegawai honor di lingkungan Pemkab Padang Lawas yang tak akan gajian pada awal bulan April mendatang. Itu terkait untuk proses pencairan APBD dari Bang Sumut itu dalam status quo. Dan sampai saat ini itu dana dari RKUD untuk pembayaran kegiatan-kegiatan untuk pemerintah Kabupaten Padang Lawas masih tersendat. Dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kabupaten Padang Lawas saat ini cukup mengkhawatirkan. Bila tak segera diselesaikan dengan baik, bisa berdampak buruk bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan, TV1 mengabarkan. Peduli terhadap para pedagang pasar Ramadan di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Pemkot setempat menyiapkan lapak pasar Ramadan gratis di halaman Bolak Padam Nadimpu. Ada sebanyak 84 pedagang takjil dan kuliner memadati lokasi pasar Ramadan ini. Bulan suci Ramadan tak terlepas dari aneka sajian khas untuk berbuka puasa atau takjil yang menjadi buruan kaum muslim menjelang waktu maghrib tiba. Seperti pada bulan Ramadan tahun ini, sederet kuliner legendaris pun muncul di pasar Ramadan halaman Bolak Padang Nadimpu di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Beragam makanan khas seperti takjil dan kuliner menjadi buruan umat muslim untuk berbuka puasa, seperti toge penyabungan yang memiliki rasa manis dengan berisikan berbagai bahan utama seperti lupis, cendil, tape pulut hitam ditambah dengan cendol pandan, santan kelapa, dan gula merah asli dari Tapanuli Selatan. Selain toge penyabungan, di pasar Ramadan ini juga menjual berbagai makanan lainnya seperti bubur kacang hijau,
bubur campur, onde-onde, dan kuliner ayam goreng, udang goreng, dan berbagai makanan lezat lainnya. Kepedulian Pemko Padang Sidimpuan pada para pedagang pasar Ramadan di halaman Bolak, Padang Nadimpu dibuktikan dengan disediakannya lapak gratis selama 1 bulan untuk para pedagang yang berjualan takjil dan kuliner khas lokal. Tahun ini kami disarankan oleh Pak Wali supaya membuat, walaupun tidak ada anggaran untuk itu, kita tidak akan mungkin menyerah dengan anggaran. Jadi kita berpikir supaya bagaimana majunya pedagang-pedagang musiman yang pada bulan Ramadan itu bisa aktif ataupun bisa membantu perekonomian mereka dan bisa terarah dan tertib, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi di situ Pak Wali berpikir bagaimana caranya supaya tertib, diarahkanlah tempatnya di halaman Bolak. Untuk tahun ini gimana masalah tempatnya? Ya, untuk masalah tempat, syukur alhamdulillah Pemko Sidimpuan tidak membebankan uang lapak kepada kita, artinya gratis. Kita hanya membayar untuk jaga malam dan uang kebersihan saja setiap harinya, begitu. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, Dede Herianto, TV One mengabarkan. Bupati Padang Lawas Haji Ali Sultan Harahap melaporkan Wakil Bupati ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan jabatan palsu yang diduga dilakukan Wakil Bupati pasca terbitnya surat Mendagri tertanggal 2 Maret 2023. Surat tersebut berisi pengaktifan kembali Bupati Padang Lawas setelah dinyatakan sehat dari penyakit yang sempat ia derita. Buntut polemik dualisme kepemimpinan, Bupati Padang Lawas Ali Sultan Harahap melalui kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Padang Lawas dengan membawa berkas diduga sejumlah bukti. Tim kuasa hukum melaporkan Wakil Bupati Padang Lawas ke SPKT Polres Padang Lawas. Laporan ini diduga terkait penyalahgunaan jabatan palsu yang dilakukan Wakil Bupati Padang Lawas Ahmad Zarnawi Pasaribu. Dalam laporan ini, kuasa hukum Bupati menyatakan menduga Wakil Bupati Padang Lawas yang sempat menjadi PLT Bupati saat Bupati Padang Lawas mengalami sakit melakukan praktik penyalahgunaan jabatan yang diduga palsu pasca terbitnya surat Mendagri tertanggal 3 Maret 2023 terkait pengaktifan kembali Ali Sultan Harahap sebagai Bupati setelah dinyatakan sembuh hasil rekam medik RSCM Jakarta. Kita melaporkan Saudara Ahmad Zarnawi Pasaribu atas tindakannya yang mengaku-ngaku sebagai pelaksana tugas Bupati Padang Lawas. Pasca keluarnya surat Mendagri pertanggal 2 Maret tersebut, dan kemudian setelah dikeluarkannya oleh Bupati, dikeluarkan Bupatinya surat naskah nota dinas bahwa setiap penata dinas itu harus atas nama Bupati Padang Lawas, bukan PLT. Nah, setelah tanggal itu, tanggal 9 dikeluarkan nota naskah dinas itu, oleh Saudara Ahmad Zarnawi masih juga menerbitkan beberapa surat yang mengatasnamakan sebagai pelaksana tugas Bupati Padang Lawas. Nah, ini yang kita laporkan hari ini. Kita sudah menerima laporan dari pengacaranya Pak Ali Sultan Harahap oleh Saudara Madan Hanafi dengan LP nomor 9/3/2023 di SPKT dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan jabatan palsu. Sang Wakil Bupati saat akan dikonfirmasi belum bersedia untuk memberikan keterangan. Selain itu, ia dikabarkan beberapa bulan belakangan sudah jarang masuk ke kantor. Dari Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Irfan, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.